Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1421. Din Xie, aku sudah mencari kemana-mana, tapi aku tidak bisa menemukannya. Di ujung lain telepon, kata-kata penjaga keamanan datang. Rumah sakit kami memiliki beberapa ruang pemantauan. Biarkan saya memeriksa rekaman video di setiap ruang pemantauan. Pergilah ke sana sekarang. Setelah mendengar kata-kata ini, Xie Changlin buru-buru memesan lagi. Oke, Din Xie, kami akan segera melakukannya. Di ujung telepon, setelah menjawab, dia pasti sibuk dengan pekerjaan. Itu sama di pihakmu. Periksa video area yang kamu tangani, dan pastikan untuk menemukan orang tua ini. Xie Changlin memperingatkannya 10.000 kali, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Oke, Din, sekarang. Mendengar ini, Satpam mulai sibuk. Tuan Long, Nona Gu, kami benar-benar tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Hal seperti kehilangan pasien tidak pernah terjadi di rumah sakit kami selama ini. Xie Changlin berkata dengan malu. Din Xie, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Xiao Li, jangan panik, pikirkan pelan-pelan. Long Zaitian menatap Xiao Li lagi, dan berkata dengan lega. Plak. Xiao Li menamparkan dahinya sendiri. Apa, Xiao Li, apakah kamu memikirkan sesuatu? Pada saat ini, Dr. Yan sedikit gugup dan mengatakan bahwa pasien hilang, dan dia, pemimpin langsung, adalah yang paling bertanggung jawab. Jika hal seperti ini terjadi, dia mungkin tidak dapat memperoleh pijakan di bidang medis di kota Linjiang di masa depan. Aku ingat, dia memberiku sesuatu, aku akan mendapatkannya sekarang. Xiao Li bergegas keluar lagi. Xiao Li, kemana kamu pergi? Tanya Dekan Xie. Barang-barang itu ada di bangsalnya, aku akan pergi ke bangsalnya. Xiao Li menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mengikuti. Sekitar beberapa menit kemudian, kelompok itu memasuki bangsal lelaki tua itu lagi. Xiao Li, apa yang diberikan lelaki tua itu padamu? Tanya Dr. Yan. Aku juga tidak tahu. Ada 2 kit. Adapun apa yang ada di dalamnya, aku tidak tahu. Xiao Li mengobrak-abrik kotak dan lemari di bangsal, mencari sesuatu. Tas hadiah. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka sedikit bingung. Menemukannya. Suara Xiao Li datang, saat ini, Xiao Li sedang memegang kit hitam dan kit emas di tangannya. Apakah ini ditinggalkan oleh orang tua itu? Xie Changlin sedikit tercengang, apa artinya meninggalkan 2 perlengkapan? Kemarin, orang tua itu mengatakan dia akan memberi saya sesuatu. Ada 2 kit di sini. Dia mengatakan kepada saya bahwa setelah dia keluar dari rumah sakit, saya bisa membuka kit hitam. Seharusnya bisa dibuka sekarang. Kata Xiao Li terengah-engah. Kalau begitu buka. Dr. Yan sudah tidak sabar, ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi masa depannya. Ya, buka dengan cepat. Bukankah dia sudah pergi sekarang? Xie Changlin berkata lagi. Ini tentang mengapa aku tidak menyadari apa yang dia katakan sebelumnya. Xiao Li menyesalinya, dan berkata, dia membuka ikatan kit hitam itu. Membuka kit, semua orang berkumpul. Saya melihat selembar kertas di dalam kit hitam. Ini surat. Xie Changlin sangat tegas dan otentik. Buka untuk melihatnya. Dr. Yan berkata dengan cemas. Ketika Xiao Li mendengar kata-kata itu, dia membuka surat itu. Tulisan di kertas surat itu kaligrafi, rapi dan rapi, sangat indah. Perawat Li, saya memberi Anda 2 kit untuk meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya. Selama ini, saya sangat berterima kasih atas perawatan Anda dan saya tidak dapat membalas Anda. Ketika Anda membuka kit ini, saya telah meninggalkan rumah sakit dengan aman. 2 kit, sekarang kamu telah membuka yang hitam dan yang lainnya emas. Tolong bantu saya berikan kepada Tuan Long. Tuan Long itu adalah Long Zaitian. Anda mungkin akan bertanya-tanya siapa Tuan Long ini. Setelah saya pergi, Tuan Long akan datang menemui saya. Berikan saja ini kepada Tuan Long. Katakan padanya bahwa kit ini adalah miliknya. Semoga berhasil, kecuali benar-benar diperlukan, jangan buka kit ini, ingat untuk mengingat. Di kertas surat, ada bagian seperti itu tertulis. Tuan Long, Tuan Long. Semua orang memandang Long Zaitian serempak. Nama belakangmu Long. Perawat Xiao Li menatap Long Zaitian dan bertanya. Ya, namaku Long Zaitian.
Dia mengatakan di sini bahwa orang yang bermarga Long seharusnya adalah aku. Ekspresi Long Zaitian sangat tenang dan otentik. Tuan Long, Long Zaitian, lelaki tua itu jelas berbicara tentang Anda, Tuan Long. Ketika Dr. Yan mendengar kata-kata itu, dia sepertinya telah menyadari esensinya sekaligus, jadi dia berkata. Kurasa begitu, tapi bagaimana dia tahu aku akan datang? Long Zaitian sangat terkejut dan otentik. Tuan Long, bukankah Anda memberitahu lelaki tua itu bahwa Anda ada di sini? Xie Changlin sangat bingung. Tentu saja tidak. Kami hanya bertemu dengannya secara kebetulan. Aku bahkan tidak tahu namanya. Dia hanya pernah menghitung keberuntunganku. Aku melihat sesuatu tentang dia di TV, jadi aku datang ke sini untuk menontonnya karena penasaran. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak memberitahu siapapun, dan kami bahkan tidak memiliki informasi kontaknya. Bagaimana dia tahu kami akan datang? Saat ini, Gu Qinglian juga sangat bingung. Mungkinkah dia masih bisa meramal masa depan? Seringai mencibir di sudut mulut Long Zaitian, seolah menunjuk sesuatu. Bagaimana mungkin? Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang tidak bisa diprediksi? Dr. Yan jelas tidak mempercayainya, sebagai siswa berprestasi dengan pendidikan tinggi modern, dia tidak percaya pada hal konyol seperti itu. Dr. Yan, sangat sulit untuk mengatakannya. Pria tua ini benar-benar luar biasa. Semua yang dia katakan sangat akurat. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan pada perawat di departemen lain. Setelah mendengar ini, perawat Xiaoli berdebat lagi. Hal-hal ini juga bisa membodohi kalian gadis-gadis kecil. Bantah Dr. Yan. Kalau begitu, bagaimana menurutmu dia menghilang? Mungkinkah lelaki tua itu adalah dewa, dan kemudian menghilang begitu saja? Kata Xiaoli seolah menunjuk sesuatu. Xiaoli, kamu semakin terganggu. Dr. Yan juga terdiam saat mendengar ini. Tuan Long, lihat masalah ini. Xie Changlin menghela nafas, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depannya. Dia sengaja pergi, seolah dia tahu aku akan datang, dan dia mungkin tidak ingin melihatku. Long Zaitian hanya bisa berkata tanpa daya. Tuan Long, benda ini milik Anda sekarang, Anda harus ingat apa yang dikatakan lelaki tua itu, dan jangan membukanya kecuali benar-benar diperlukan. Xiaoli menyerahkan perlengkapan emas dan menasihati. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menimbang peralatan emas itu, tetapi tidak terlalu berat. Din, lihat masalah ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dr. Yan merasa sedikit kewalahan saat ini, dan bertanya dengan sedikit malu. Bab 1422. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Ketika Xie Changlin mendengar ini, dia memutar matanya ke arah Dr. Yan dan terdiam. Ketika Dr. Yan mendengar ini, dia mendecakkan mulutnya, Anda tidak tahu harus berbuat apa, dan saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Long, menurut Anda apa yang harus kita lakukan dengan masalah ini? Xie Changlin bertanya lagi. Bagaimana lagi menghadapinya, katakan saja apa faktanya. Kata Long Zaitian langsung. Itu benar. Namun, jika kami ingin orang-orang di luar mempercayai kata-kata ini, kami mungkin perlu mengungkap isi kit hitam, serta konten videonya. Xie Changlin berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu publikasikan saja. Untuk menjelaskan kepada dunia luar, katakan saja bahwa lelaki tua itu pergi sendiri, dan pergi dengan selamat. Sejak lelaki tua itu meninggalkan surat, kepergiannya tidak ada hubungannya dengan rumah sakitmu. Long Zaitian melanjutkan lagi. Benar, Tuan Long melihatnya dengan jelas. Xie Changlin berkata dengan sedikit emosi. Din Xie, tidak ada lagi yang harus dilakukan sekarang, kurasa sudah waktunya aku pergi. Long Zaitian melihat waktu, sudah lewat jam 4 sore, jadi dia berkata kepada Xie Changlin. Oke, aku akan mengirim Tuan Long pergi. Aku akan membiarkan seseorang menangani urusan orang tua itu. Xie Changlin menanggapi dengan sangat siap, dan saat dia berbicara, dia memimpin Long Zaitian dan Gu Qinglian ke gerbang rumah sakit. Setelah melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi dengan matanya sendiri, dia berbalik dan kembali. Suamiku, mengapa menurutmu lelaki tua ini benar-benar aneh? Bagaimana dia tahu kita kembali? Bisakah dia benar-benar meramal dan menghitung? Setelah masuk ke dalam mobil, Gu Qinglian bertanya dengan tajam. Aku juga tidak begitu yakin. Ini juga keraguan di hati Long Zaitian. Kamu berpengetahuan luas, pernahkah kamu melihat orang seperti orang tua ini? Gu Qinglian menghela nafas dan bertanya. Di dunia ini memang banyak orang aneh.
Memang ada orang yang bisa meramal dan menghitung. Long Zaitian hanya bisa menjadi tahu. Kalau begitu kamu masih tidak percaya orang tua itu. Gu Qinglian sangat bingung. Karena dia terlihat seperti pembohong bagiku. Long Zaitian menjawab. Mendengarkan kata-kata ini, Gu Qinglian mengeluarkan kit itu lagi dari saku Long Zaitian. Apa yang kamu katakan ada di kit ini? Gu Qinglian mencubit perlengkapan itu, sangat penasaran. Itu harus berupa surat, kan? Long Zaitian berkata dengan tenang. Tidakkah menurutmu ini omong kosong? Tentu saja aku tahu ini surat, tapi aku benar-benar ingin tahu tentang apa surat itu. Gu Qinglian memberi Gu Qinglian pandangan yang sangat tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu ingin membukanya dan melihatnya? Long Zaitian sedikit tersenyum. Dia tidak terlalu mementingkan kit ini di dalam hatinya, dan selalu merasa bahwa lelaki tua ini sangat aneh, tetapi menurutnya tidak ada yang penting dalam kit ini. Mungkin itu sesuatu yang ingin saya katakan pada diri saya sendiri, jika saya ingin mengatakan, lelaki tua ini benar-benar seorang dukun dengan beberapa keterampilan, tetapi mengapa itu ada hubungannya dengan saya? Orang tua itu mengatakan bahwa kamu hanya bisa membuka kit ini pada saat kritis. Bagaimana jika kit ini benar-benar berguna untukmu di saat kritis? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya lagi. Tentu. Long Zaitian menanggapi dengan acuh tak acuh. Tidak peduli apakah kamu percaya pada orang tua ini atau tidak, kamu tetap harus membawa perlengkapan ini. Jika terjadi saat kritis, dapatkah perlengkapan ini benar-benar membantumu? Seperti yang dikatakan Gu Qinglian, dia mengembalikan peralatan itu ke saku Long Zaitian lagi. Oke. Long Zaitian langsung setuju. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Sabtu ini adalah hari ulang tahunmu. Apa rencanamu? Gu Qinglian mengingat sesuatu, jadi dia bertanya. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi? Bukankah seharusnya Anda mengejutkan saya? Sebenarnya, saya tidak pernah merayakan ulang tahun saya selama ini. Jika ini bukan hari ulang tahun saya bisa makan di rumah saja. Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Sungguh mengejutkan, aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Tapi kenyataan tidak mengizinkannya. Kamu harus tahu bahwa aku bukan satu-satunya yang tahu tentang hari ulang tahunmu. Kamu pikir Qin Yuanlin dan bawahanmu tidak akan tahu tentang ulang tahunmu? Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjilatmu. Setelah mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menjelaskan lagi. Apa artinya menjilat saya? Apakah saya tipe orang yang perlu menjilat? Long Zaitian bertanya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, hampir sama. Orang pasti akan datang untuk memberi selamat padamu ketika saatnya tiba. Kamu tidak bisa mengadakan jamuan makan atau semacamnya. Bolehkah aku menghiburmu? Gu Qinglian berkata dengan jelas. Makan saja masakan rumahan, perjamuan seperti apa yang kamu inginkan, bukankah ada begitu banyak makanan di rumah? Long Zaitian menggelengkan kepalanya, dia tidak terlalu memperhatikan hari ulang tahunnya. Itu berarti merayakannya di rumah, kan? Gu Qinglian berkedip dan bertanya. Senang berada di rumah, apa yang harus dilakukan jika kamu dalam masalah seperti itu? Yang paling aku takuti adalah masalah. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tidak apa-apa, aku akan memasak sendiri dan memasak makanan yang enak untukmu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan penuh harap. Jika kamu seperti ini, bisakah ibu membiarkanmu memasak? Long Zaitian bertanya balik. Aku berbicara baik dengannya, dan dia pasti akan membiarkanku memasak. Gu Qinglian sangat yakin dan otentik. Baiklah, itu juga hal yang sangat menyenangkan untuk makan sesuatu yang dibuat oleh istriku. Long Zaitian mengemudikan mobil dengan senyum di wajahnya. Mengapa kamu memiliki persyaratan yang begitu rendah untuk kebahagiaan? Gu Qinglian bertanya balik. Ini bukan tentang persyaratan rendah, ini tentang kepuasan. Long Zaitian menggelengkan kepalanya lagi saat mendengar kata-kata itu. Mobil itu terus berjalan di jalan, dan setelah beberapa saat, mobil mereka akhirnya berhenti di depan rumah gadis kecil yang gendut itu. Long Zaitian dan Gu Qinglian turun dari mobil, dan Song Yating keluar dengan gadis kecil yang gemuk di pelukannya. Paman Long, saudari Qinglian, selamat malam. Teriak Song Yating. Selamat malam juga untukmu. Long Zaitian menanggapi, dan Gu Qinglian sedikit tersenyum, sebagai salam. Masuk. Song Yating meletakkan gadis gemuk itu dan menyambut Long Zaitian dengan sangat antusias. Di mana nenekmu? Long Zaitian bertanya lagi. Nenek sedang bekerja di dapur. Makanannya hampir siap. Silakan duduk dulu. Aku akan membantu. Song Yating tersenyum lagi. Dengan mengatakan itu,
dia menuju ke dapur. Setelah beberapa saat, meja hidangan dibawa. Harus dikatakan bahwa keahlian orang tua itu masih bagus, dan hidangan di atas meja ini bisa dikatakan penuh warna, harum dan kaya rasa. Pada saat ini, gadis kecil gendut itu menyalakan penanak nasi dan mulai menyajikan nasi kepada semua orang. Biarkan paman datang. Melihat ini, Long Zaitian berdiri dan berjalan ke arah gadis kecil gendut itu. Gadis kecil gemuk itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan setelah mengisi semangkuk nasi, dia meraih tangan Long Zaitian lagi dan membiarkan Long Zaitian duduk di sofa, lalu sosok kecil itu mulai bekerja lagi. Bab 1423. Setelah beberapa saat, wanita tua itu juga keluar dari dapur. Ini tepat bagimu untuk kembali. Aku baru saja membuat makan malam. Wanita tua itu keluar dan berkata sambil tersenyum. Bu, terlalu banyak hidangan di sini, kita pasti tidak bisa menghabiskannya. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Tidak banyak, tidak terlalu banyak. Pengerjaan wanita tua ini tidak terlalu bagus, jadi kamu bisa melakukannya dan mencoba untuk melihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia sangat rendah hati dan tulus. Bibi, apa yang kamu katakan salah, keahlianmu dianggap bagus, dan kamu memiliki warna dan aroma yang bagus. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Itu tidak berlebihan seperti yang kamu katakan. Yaitu, ketika aku masih muda, aku bekerja sebagai koki di sebuah hotel dan mempelajari beberapa keterampilan. Makanan yang aku buat harus tetap bisa dimakan. Bibi tersenyum lagi. Ngomong-ngomong, aku membuat sup tonik untuk Nona Gu, sup perut babi rebus ayam tua, aku akan mengambilkanmu mangkuk. Wanita tua itu memikirkan sesuatu, lalu pergi ke dapur lagi. Meskipun wanita tua itu agak tua, kaki dan kakinya sangat lincah dan dia bersemangat. Sebelum Gu Qinglian bisa mengatakan apa-apa, dia sudah memasuki dapur. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan semangkuk sup. Nyonya tua, kamu sudah tua, dan aku masih ingin kamu melayaniku. Bukankah itu membuatku malu? Wajah cantik Gu Qinglian sedikit memerah, dan dia berkata dengan malu. Apa maksudmu dengan melayani atau tidak? Kamu sedang mengandung sekarang. Jika aku adalah orang tua di keluargamu, seharusnya aku yang melayanimu. Wanita tua itu dengan cepat melambaikan tangannya. Long Zaitian tahu bahwa kondisi mental wanita tua itu jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia juga banyak bicara. Makan semuanya, sama-sama. Wanita tua itu terus menyapa dan berkata, meja orang mulai makan, saya harus mengatakan bahwa keahlian wanita tua itu masih bagus, dan rasanya tidak enak. Makan lebih banyak, sama-sama, ini rumahmu, jika kamu ingin makan sesuatu yang segar, datanglah ke Bibi, dan Bibi akan membuatnya untukmu. Wanita tua itu tersenyum. Terima kasih Bu. Long Zaitian menjawab. Bu, kami datang ke sini hari ini karena kami sebenarnya perlu membicarakan sesuatu dengan Anda. Kata Long Zaitian sambil makan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Wanita tua itu menjawab. Begini. Orang tua saya membuat ladang bunga, menanam bunga untuk dijual, dan ingin memproduksi dan menjualnya sendiri. Saya melihat bahwa tempat Anda adalah bangunan kecil berlantai 3. Masih banyak ruang di lantai ini tempat tinggalmu. Aku hanya berpikir, apakah nyaman bagimu untuk menjual bunga untuk mereka? Long Zaitian baru saja mengatakannya. Bibi, dengan cara ini, Anda akan dianggap sebagai dealer kami, dan kami akan memberi Anda sejumlah keuntungan, dan tidak akan membiarkan Anda bekerja dengan sia-sia. Kami telah berpikir untuk membiarkan toko bunga lain melakukan hal ini sebelumnya, tetapi kami masih memikirkannya sendiri. Orang-orang tidak bisa diandalkan, jadi aku mendatangimu. Pada saat ini, Gu Qinglian juga berbicara. Lagi pula, Gu Qinglian memiliki pengalaman bertahun-tahun di pusat perbelanjaan, dan dia pada dasarnya dapat berbicara tentang poin-poin penting. Saya pikir ini baik-baik saja. Tidak masalah apakah itu uang atau tidak. Lantai saya sangat besar, dan sangat cocok untuk toko bunga. Saat itu, kita bisa pindah ke lantai 2 dan menyewakan lantai 3. Saya hanya tidak tahu kapan Anda akan membuka toko ini. Wanita tua itu sangat lugas. Seharusnya memakan waktu beberapa bulan lagi. Orang tua saya mulai sekarang. Belum pasti kapan akan ada keluaran. Sekarang saya hanya menyapa Anda terlebih dahulu. Long Zaitian dan Gu Qinglian saling memandang dan berkata lagi. Lantai 2 saya masih ada penghuninya, masih ada sewa 2 bulan. Saat itu mereka juga harus pindah. Ketika mereka pindah, kami akan pindah ke lantai 2,
dan lantai 1 akan berubah menjadi toko bunga, pergi. Wanita tua itu berkata lagi. Waktunya harus tepat, jadi sudah diputuskan. Di pihak kami akan memberi Anda uang sewa atau berbagi keuntungan, mana yang baik. Namun, Anda sebaiknya meminta uang sewa, dan orang tua saya akan sibuk. Hal-hal ini belum tentu menguntungkan. Long Zaitian berpikir sejenak, lalu menekankan lagi. Xiao Tian, apa yang kamu bicarakan? Bangunan 3 lantai ini bukan milikku sejak awal, itu diatur oleh Direktur Chen. Jika bukan karena kamu dan Direktur Chen, bagaimana kita bisa memiliki tempat tinggal? Meskipun saya menyewa 2 lantai atas, tetapi uang itu sebenarnya bukan milik saya. Jadi, jangan bilang uang itu tidak sepadan. Anda dapat menggunakan tempat itu, dan wanita tua ini hanya memiliki sedikit barang untuk lakukan di rumah, juga dapat membantu. Wanita tua itu sangat lugas. Kalau begitu, kami dapat membagi sebagian keuntungan dengan Anda, tidak apa-apa. Jika Anda kehilangan uang, itu tidak ada hubungannya dengan Anda, dan jika Anda menghasilkan uang, kami akan membaginya dengan Anda. Long Zaitian berpikir sejenak, lalu berbicara lagi. Baiklah, apapun yang kamu inginkan, kamu memiliki keputusan akhir, Bibi tidak menginginkan uang kecil ini, tidak ada jumlah uang. Wanita tua itu sangat jujur. Kalau begitu sudah diputuskan. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, kelancaran masalah itu sesuai harapannya. Setelah membicarakan hal ini, orang-orang di meja mulai makan, dan setelah sekitar setengah jam, semua orang sudah kenyang. Saya harus mengatakan bahwa keahlian wanita tua itu cukup bagus, dan Bu Qinglian juga makan banyak makanan ini. Bu, ayo kita bicara dulu, Yating dan aku akan jalan-jalan dan mengobrol dengannya. Long Zaitian berkata lagi, lalu mengatakan sesuatu kepada Gu Qinglian, lalu bangkit. Ayo, kita jalan-jalan. Long Zaitian berkata pada Song Yating. Oke, Paman Long. Song Yating menjawab, berdiri, mengikuti Long Zaitian, dan berjalan keluar. Long Zaitian memimpin Song Yating ke jalan dengan lebih sedikit orang. Kamu mengikuti Ghost Slayer baru-baru ini, bagaimana perasaanmu? Long Zaitian berbicara lebih dulu. Bagaimana? Saya pikir baik-baik saja. Tuan adalah orang tua yang sangat berpengetahuan. Saya telah belajar banyak darinya. Song Yating berkedip dan menjawab. Tuan tua. Dia seharusnya tidak beberapa tahun lebih tua darimu. Long Zaitian tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya saat mendengar kata-kata itu. Dia 7 tahun lebih tua dari saya, dan bagi saya, dia dianggap orang tua. Song Yating menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Baiklah. Long Zaitian baru saja merespons. Master Ghost Slayer terutama mengajari saya berbagai teknik terkait, banyak di antaranya belum pernah saya lihat sebelumnya, dan menurut saya sangat menarik, jadi saya mempelajarinya dengan relatif cepat. Dia juga mengajari saya tentang tinju dan tendangan, tetapi sepertinya saya tidak memiliki banyak bakat di bidang ini. Saat Song Yating mengirimkannya ke sisi tinju, dia menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Sudah lama bersama Gu Yimi, dia tahu banyak hal, misalnya, keterampilan Gu Yimi sangat menakutkan, dan keterampilan Long Zaitian bahkan lebih menakutkan daripada Gu Yimi. Tetapi setiap orang yang bekerja dengan Ghost Slayer adalah master kelas atas, dan dia telah menyadari bahwa dia telah bercampur menjadi lingkaran yang sangat luar biasa. Bab 1424. Jika kamu ingin mengikuti orang tuamu, atau bahkan melampaui orang tuamu, kamu harus memiliki pukulan dan tendangan dalam jumlah tertentu. Ini adalah persyaratan untuk setiap anggota perbatasan selatan kita. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi master seperti Ghost Slayer, setidaknya kamu harus bisa menghadapi semua kemampuan manusia biasa. Long Zaitian mengangguk dan berkata sambil berjalan. Aku tahu. Paman Long, aku akan bekerja keras. Song Yating menggigit bibirnya dan berkata dengan keras kepala. Apa yang telah diajarkan Gu Yimi padamu? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan bertanya. Ini hanya beberapa pukulan dan tendangan sederhana. Saya pikir tidak apa-apa berurusan dengan orang biasa. Ini sangat praktis. Song Yating menanggapi dan berkata lagi. Kau mencoba menyerangku. Long Zaitian berhenti dan menghadap Song Yating. Baik. Ketika Song Yating mendengar ini, tatapan serius muncul di matanya, dan saat dia berbicara, langkah kakinya semakin cepat menuju Long Zaitian. Long Zaitian melihat ini, tetapi tubuhnya mengelak dengan sangat fleksibel. Setelah mengelak beberapa kali, Song Yating berhasil dipukul mundur. Tentu saja, dia menahan tangannya,
Jika tidak, gadis kecil seperti Song Yating tidak akan bisa menahan serangannya. Baiklah, sepertinya kamu juga telah bekerja keras. Long Zaitian mengangguk. Dibandingkan dengan Master Ghost Slayer dan Paman Long, aku benar-benar lebih rendah. Song Yating mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya, sedikit bersalah. Ketika Anda membandingkan kami dianggap sebagai orang yang telah mengalami banyak pertempuran. Berapa kali kami lahir dan mati untuk mencapai keterampilan kami saat ini. Anda harus membandingkan diri Anda dengan diri Anda sendiri. Apa yang harus Anda bandingkan dengan kami? Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Karena orang-orang seperti Master Ghost Slayer dan Paman Long adalah orang-orang terbaik di dunia ini, dan aku juga ingin menjadi sepertimu. Song Yating menatap Long Zaitian dan menjawab. Harus dikatakan bahwa penampilan Long Zaitian mengubah hidupnya dan memberinya tujuan baru dalam hidup. Jika bukan karena Long Zaitian, dia mungkin tidak akan tahu apa artinya hidup. Menjadi orang yang luar biasa dan kuat adalah tujuan tegasnya. Ini tidak hanya untuk memenuhi keinginan orang tua dan kakek, tetapi juga untuk memenuhi harapan Gu Yimi dan Long Zaitian. Jangan terlalu tinggi hati, jalani langkah demi langkah. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing, dan tidak ada yang bisa menjadi siapapun. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan Anda dan melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Tidak perlu menuntut juga banyak dari dirimu sendiri. Long Zaitian meletakkan satu tangan di bahu gadis kecil itu, menepuknya, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Bagaimana seseorang yang tidak cukup baik bisa tetap bersama Master Ghost Slayer dan Paman Long? Tidak peduli apa yang aku katakan, aku akan melakukan yang terbaik. Song Yating menggelengkan kepalanya lagi. Ngomong-ngomong, adalah hal yang baik untuk memotivasi diri sendiri. Sangat bagus bahwa kamu memiliki hati seperti itu. Untuk masalah tinju dan tendanganmu, aku akan memberikan saran kepada Gu Yimi. Sebenarnya, kamu bukan tanpa bakat. Hanya saja pelatihan Anda relatif buruk. Bakat lahir, tetapi pelatihan dapat dilakukan. Long Zaitian terus berjalan ke depan lagi, seolah menunjuk sesuatu. Paman Long, apakah yang kamu katakan benar? Jika aku meletakkan dasar yang baik, bisakah aku benar-benar menjadi lebih kuat? Song Yating bertanya dengan heran di matanya. Tentu saja. Selama bakatmu mirip dengan kebanyakan orang, kamu bisa menjadi master. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Itu luar biasa, dan saya pasti akan berusaha lebih keras. Song Yating terkejut. Saat mereka berjalan, mereka segera sampai di sebuah pusat perbelanjaan. Kenapa aku tidak membelikanmu sesuatu? Apakah ada yang diperlukan di rumahmu? Long Zaitian melihatnya dan bertanya. Paman Long, kami tidak kekurangan apapun di rumah kami. Kami menyewakan lantai 2 dan 3 sekarang, dan kami memiliki banyak penghasilan setiap bulan, yang cukup untuk saya dan Xiao Tang pergi ke sekolah, dan nenek dapat menabung sedikit uang. Song Yating menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Namun, kamu masih tidak mampu membeli pakaian yang lebih baik atau semacamnya. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Dalam hal pakaian, tidak apa-apa memakai yang lebih murah. Dalam hal ini, tidak perlu membandingkan. Apalagi saya telah belajar banyak dari Master Gu Yimi, dan mudah menghasilkan uang. Apalagi, Master Gu Yimi kadang-kadang membiarkan saya menghasilkan uang, dia menghasilkan uang lebih mudah dan lebih banyak. Song Yating berkata lagi saat mendengar kata-kata itu. Tampaknya kalian berdua, Master dan Magang, sudah menjalankan perbendaharaan kecil. Long Zaitian tersenyum. Bukan begitu, bukankah Tuan Ghost Slayer membesarkan ratusan anak? Mereka semua adalah anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena perang. Uang yang dia hasilkan pada dasarnya dihabiskan untuk ini. Song Yating menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga tahu ini. Long Zaitian jelas sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia memberitahuku tentang ini. Song Yating menjawab, dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit menghela nafas. Jadi, meskipun Master Ghost Slayer seringkali bodoh, dia tetaplah orang yang berhati hangat. Banyak orang kaya mungkin dapat melakukan hal-hal yang dia lakukan, tetapi orang kaya ini tidak melakukan hal seperti ini. Song Yating mengangguk, seolah menunjuk. Dia telah bersamaku selama bertahun-tahun. Tentu saja aku tahu seperti apa karakternya. Jika dia adalah pria berhati jahat, dia tidak bisa selalu berada di sisiku. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Ayo, masuk dan berjalan-jalan, beli sesuatu untukmu. Sekarang dia datang ke tempat ini, Long Zaitian masuk begitu saja. Paman Long,
sebenarnya tidak perlu, keluarga kita punya segalanya, sungguh. Song Yating berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi Long Zaitian sudah berjalan di depan, jadi dia hanya bisa mengikuti Long Zaitian ke pusat perbelanjaan yang terang benderang. Long Zaitian masuk. Nyatanya, dia tidak tahu apa yang lebih baik untuk dibeli. Pada akhirnya, dia membeli beberapa makanan dan barang-barang, yang jumlahnya cukup banyak, dan mereka berdua membawa semuanya kembali dengan berjalan kaki. Long Zaitian dan Song Yating telah keluar lebih dari setengah jam, dan setelah setengah jam, mereka akhirnya keluar. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu membeli begitu banyak barang lagi? Melihat Long Zaitian dan Song Yating membawa begitu banyak hal, wanita tua itu berkata lagi. Bibi, saya baru saja berjalan ke sana, dan saya sedang mencari sesuatu untuk dibeli. Saya tidak tahu harus membeli apa, tetapi kebutuhan sehari-hari ini, seperti garam, minyak, biji-bijian dan beras, pasti berguna. Long Zaitian tersenyum lagi saat mendengar kata-kata itu. Kami punya uang, kamu menghabiskan terlalu banyak uang. Wanita tua itu berkata lagi. Itu juga yang kukatakan, tapi Paman Long bersikeras untuk membelinya. Song Yating juga berbicara. Biarkan saja begitu. Aku tidak sering datang ke sini. Sekarang sudah larut, dan kupikir aku akan pulang. Pada saat ini, Long Zaitian melihat ke waktu dan berkata sambil tersenyum. Bab 1425. Ini benar-benar sudah larut sekarang, tapi tunggu sebentar, aku akan memberimu sesuatu. Wanita tua itu melihat waktu dan menuju ke dapur lagi. Bu, kami tidak butuh apa-apa, kami tidak bisa makan dan minum pada saat yang sama, bukan? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Ada apa? Ini untuk makanan, beberapa hidangan panas dan sup, kamu bawa kembali, dan beri Xiao Si rasa masakan wanita tua ini. Wanita tua itu menjejalkan sebuah kotak berinsulasi ke tangan Gu Qinglian, dan berkata lagi. Ini. Gu Qinglian sedikit malu. Ambillah, terima kasih, Bu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum, jika dia tidak menerima hal-hal ini darinya, bibinya mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mengapa kamu bersikap sopan, benda apa ini? Bibi itu melambaikan tangannya lagi. Kalau begitu kita pergi dulu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Yating, temui Paman Long dan Saudari Qinglian. Bibi memberi perintah lain. Paman Long, aku akan mengambilkan ini untukmu. Song Yating juga muncul, Long Zaitian juga tidak berdaya, dia hanya bisa tersenyum. Keluarga mengirim Long Zaitian dan Gu Qinglian ke mobil, melihat mobil pergi jauh, dan kemudian kembali ke rumah. Sayang, ini bukan jalan pulang, mau kemana? Setelah mengemudi sebentar, Gu Qinglian menyadari ada yang tidak beres, jadi dia bertanya. Pergi ke sisi Paman He. Aku berjanji pada gadis itu untuk membawakannya mie usus gemuk. Makanan favoritnya adalah mie usus gemuk dari Paman He. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kamu ayah dan anak perempuan, apakah kamu mencapai kesepakatan? Gu Qinglian memikirkan semua hal sebelumnya, dan menatap Long Zaitian dengan sungguh-sungguh, seolah menunjuk sesuatu. Tidak ada kesepakatan, tidak. Long Zaitian tersenyum canggung, dan sedikit berbohong. Benarkah? Bukan itu yang kamu katakan di wajahmu. Gu Qinglian masih tidak percaya. Kesepakatan macam apa yang bisa aku buat dengan gadis itu? Aku sudah berjanji padanya sebelumnya, jadi aku harus melakukannya, kan? Bukankah kamu terus menyuruhku jujur dengan anak-anak? Long Zaitian tersenyum canggung, dan memberi alasan lain. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian tidak melanjutkan bertanya. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di toko Paman He. Saat ini, toko Paman He sedang musim puncaknya, tetapi ketika Long Zaitian datang, dia masih memasak makanan Long Zaitian terlebih dahulu, dan bahkan tidak mengambil uangnya. Setelah berputar-putar sekitar setengah jam, Long Zaitian keluar dari toko heboh, melaju menuju puncak gunung. Ngomong-ngomong, istriku, apakah kamu memberitahu ibuku bahwa kita tidak akan pulang untuk makan malam? Apa yang Long Zaitian pikirkan dan tanyakan? Aku mengatakannya, jangan khawatir. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Baiklah, kalau tidak, dia pasti akan merepotkanku lagi. Long Zaitian menjawab. Ibu adalah orang yang baik, mengapa kamu merasa begitu takut padanya? Gu Qinglian menyeringai dan bertanya. Dia baik padamu, tapi tidak padaku. Di rumah, dia juga mengomeliku. Sekarang kamu adalah harta karun, dan aku adalah rumput. Long Zaitian menjawab tanpa daya.
Kamu berbicara tentang pria besar. Mengapa kamu terdengar sangat cemburu? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang sepertimu karena kecemburuan istriku. Gu Qinglian menutupi mulutnya dan tersenyum ringan. Cemburu tidak. Long Zaitian mengemudikan mobil dan menghela nafas. Keduanya berbicara dan tertawa, mobil juga melaju ke komunitas, diparkir di tempat parkir di luar villa, mengambil barang-barang di mobil. Long Zaitian masuk bersama Gu Qinglian. Ayah, ibu, aku kembali. Teriak Long Zaitian saat dia memasuki pintu. Saat ini, semua orang sedang menonton TV, Li Ping, Long Defu, dan Gu Yunsan semuanya ada di sana. Gu Yunsan sedang merendam kakinya saat ini, lumpuh di sofa, terlihat kesakitan. Ayah, ada apa denganmu? Mengapa kamu terlihat sakit? Melihat penampilan Gu Yunsan, Gu Qinglian bertanya. Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Gu Yunsan terengah-engah saat mendengar itu. Ini sedikit melelahkan. Gu Qinglian jelas tidak mempercayai kata-kata ini. Old Gu, pada awalnya, dia pikir dia bisa melakukan apa saja, tetapi hari ini dia bekerja di ladang, dan ternyata seperti ini. Anda dapat melihat bahwa dia tidak dapat melakukan pekerjaan berat ini ketika Anda melihatnya. Kulit halus dan daging lembut. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia juga berbicara. Aku hanya sedikit lelah, aku hanya perlu memperlambat, dan aku akan kembali normal besok. Long Defu masih sedikit keras kepala. Cih, kamu tidak akan bisa pulih dalam 2 atau 3 hari. Kata Long Defu lagi. Old Gu, aku belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu sejak aku masih kecil. Bagaimana kamu bisa menjadi orang berkaki lumpur sepertimu? Li Ping berkata dengan marah saat mendengar kata-kata ini. Ya, aku kaki lumpur. Long Defu menanggapi. Ayah, mengapa kamu tidak berbalik dan membiarkan Zaitian memijatmu? Melihat penampilan lelah Gu Yunsan, Gu Qinglian mengatakan hal yang sama. Tidak perlu, hanya sedikit lelah. Sejujurnya, kebugaran fisik saya jauh lebih rendah daripada Long tua dan istrinya. Pekerjaan ini adalah kesempatan bagi saya untuk memperkuat kebugaran fisik saya. Gu Yunsan menjelaskan lagi. Baiklah. Saat Gu Yunsan mengatakan itu, Gu Qinglian tidak punya pilihan. Ngomong-ngomong, menantu perempuan, saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan hari ini. Apa kata dokter? Li Ping mengajukan pertanyaan lain yang sangat dia khawatirkan. Dokter mengatakan bayinya sehat dan tidak ada yang salah dengan itu. Gu Qinglian mengelus perutnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah dokter mengatakan apakah cucu saya laki-laki gemuk atau perempuan kecil? Gu Yunsan bertanya dengan licik. Ayah, bagaimana rumah sakit bisa memberitahumu ini? Apakah bayinya laki-laki atau perempuan? Mereka harus merahasiakannya, kalau tidak maka akan ilegal. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian sangat terdiam. Jika Anda memberi mereka sejumlah uang, dapatkah mereka memberi tahu Anda? Gu Yunsan berkedip. Pria dan wanita sama saja, tidak masalah, kuncinya adalah kesehatan anak. Saat ini, Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Itu benar, hanya rasa ingin tahu. Gu Yunsan sedikit mengangguk. Ngomong-ngomong, di mana gadis itu sekarang? Melihat Long Xiaoxi tidak ada di aula, Gu Qinglian bertanya. Di atas, dia masih menonton TV di sini tadi, dan setelah tawar-menawar dengan Yuner sebentar, dan dia berlari kembali ke kamar sendirian. Li Ping menjawab. Long Xiaoxi, aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Pada saat ini, Long Zaitian berteriak. Segera datang. Mendengar ini, Long Xiaoxi bergegas keluar ruangan, pertama-tama melihat ke koridor, mungkin karena dia berlari terlalu cepat, celananya hampir lepas, dia secara naluriah menariknya ke atas. Bang bang bang. Long Xiaoxi berjalan dengan cepat, ketika datang untuk makan, Long Xiaoxi adalah hal terakhir yang harus ditunda. Ayah, makanan enak apa yang kamu bawakan untukku? Long Xiaoxi berlari ke meja dan bertanya dengan penuh harap. Bab 1426. Bukankah aku berjanji akan membawakanmu mie sosis gemuk pagi ini? Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Sambil berbicara, dia meletakkan barang-barang di atas meja. Wow, benarkah? Long Xiaoxi sangat senang saat mendengar kata-kata ini. Apakah aku masih bisa berbohong padamu? Long Zaitian menepuk kepala kecil Long Xiaoxi, sangat terdiam. Weh. Long Xiaoxi terkikik, terlihat sangat bahagia. Masih panas, cepat makan. Ada juga hidangan panas dan sup yang dibuat oleh nenek gadis kecil gendut di sini, dan kamu juga bisa makan. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bagus. Long Xiaoxi bergegas beraksi. Anakku,
Bukankah kamu baru saja makan? Mengapa kamu makan begitu banyak? Kamu akan sakit perut. Melihat Long Xiaoxi seperti ini, Li Ping terdiam. Hanya sekali makan, dan aku tidak akan makan terlalu banyak di masa depan. Kata Long Xiaoxi sambil makan. Jangan percaya itu. Mendengarkan kata-kata ini, Gu Qinglian juga terdiam. Bu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Long Xiaoxi terdiam setelah mendengar ini. Kamu belum tahu kebajikanmu, kamu hanya seorang pecinta kuliner. Gu Qinglian mencubit wajah kecil Long Xiaoxi. Qinglian, Xiao Tian, jika kamu belum kenyang, masih ada makanan di rumah. Pada saat ini, Li Ping juga berbicara. Kita semua sudah selesai makan. Long Zaitian baru saja menjawab. Ngomong-ngomong, orang tua dan ayah mertua, saya sudah bernegosiasi tentang toko bunga Anda. Nenek gadis kecil yang gendut itu setuju untuk mengubah lantai pertama rumah mereka menjadi toko bunga, dan dia juga akan membantu menjual bunga. Bagaimana mendistribusikan? Saya belum memberitahu dia, dalam hal distribusi keuntungan, saya rasa dia tidak akan memiliki terlalu banyak pendapat, itu terutama tergantung pada pihak Anda. Long Zaitian memikirkan sesuatu dan berkata lagi. Tidak apa-apa jika diselesaikan, tidak apa-apa jika diselesaikan. Li Ping berkata lagi saat mendengar kata-kata itu. Tidak masalah apakah itu uang atau tidak. Jika tidak, kami dapat membagi 50% dari keuntungan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat dianggap sebagai mitra kami. Long Defu menyarankan. Gu Tua, bagaimana menurutmu? Long Defu bertanya lagi. Saya tidak peduli. Saya tidak benar-benar ingin menghasilkan uang. Saya hanya membantu dan melakukan sesuatu yang saya sukai. Gu Yunsan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Karena semua orang tidak punya apa-apa, maka masalah ini diselesaikan. Saat Long Zaitian mendengar kata-kata itu adalah Tao. Baik bibi maupun orang tua dan ayah mertua saya tidak terlalu sulit untuk diajak bicara. Ngomong-ngomong, kapan toko bunga ini mulai mendekorasi ulang, ini sangat penting. Gu Yunsan memikirkan sesuatu dan berkata lagi. Mungkin butuh waktu 2 bulan untuk renovasi atau semacamnya, karena mereka masih memiliki penyewa yang belum pergi, dan pembangunan baru dapat dimulai setelah penyewa pergi. Dari segi dekorasi, Anda dapat yakin, saya akan mengatur orang untuk lakukan itu. Long Zaitian berpikir sejenak sebelum menjawab. Dalam hal dekorasi, kamu harus bekerja keras. Lagi pula, kita belum tentu melakukan hal-hal ini dengan rapi. Gu Yunsan mengangguk, seolah menunjuk. Jangan khawatir, saya akan melihat apakah Ketua Qin dapat mengirim beberapa orang untuk menyelesaikan ini. Long Zaitian menepuk dadanya dan berkata. Masalah Ketua Qin, saya khawatir itu tidak terlalu bagus. Long Defu sedikit khawatir. Tidak ada yang salah dengan ini, dan itu bukan tugas yang sulit. Keluarga mereka memiliki bisnis besar, dan ada banyak tim konstruksi untuk real estate mereka, dan ada banyak talenta yang terlibat dalam desain dekorasi. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Lebih baik memberikan uang kepada orang lain. Berhutang budi adalah hal yang paling memalukan. Li Ping juga berbicara. Saya memiliki rasa proporsional, Anda dapat yakin. Long Zaitian baru saja menghibur semua orang. Gu Qinglian juga mengucapkan beberapa kata kepada semua orang, lalu naik ke atas untuk mandi. Ketika Long Zaitian juga keluar dari kamar mandi, saat ini, Gu Qinglian sedang duduk di tempat tidur, memegang pakaian yang ditambal tadi malam di tangannya. Besok, kamu akan mengenakan gaun ini. Gu Qinglian melemparkan pakaian itu ke Long Zaitian. Bagus. Long Zaitian menjawab, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, itu hanya sepotong pakaian, kamu bisa memakainya sesukamu. Tidak masalah. Mengapa kamu terlihat tidak bahagia? Gu Qinglian menatap Long Zaitian, seolah menunjuk sesuatu. Tidak mungkin, pakaian yang dibeli dan diperbaiki sendiri oleh istriku, aku harus memakainya. Long Zaitian tersenyum dan berkata, kamu benar-benar berpikir begitu di dalam hatimu. Gu Qinglian sedikit skeptis. Tentu saja, kalau tidak, apa lagi yang akan kupikirkan? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan melihatmu memakainya besok. Gu Qinglian terlihat sangat serius. Kesadaran diri saya masih membutuhkan Anda untuk menatapnya, tidak sama sekali. Long Zaitian berkata dengan nakal. Cukup, mulut pria, hantu penipu. Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih. Keesokan harinya, setelah sarapan, Long Zaitian kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Gu Qinglian benar-benar menatap Long Zaitian dengan serius dan mengenakan bajunya.
Melihat Long Zaitian mengenakan baju yang dia jahit sendiri, Gu Qinglian merasa puas. Sangat bagus, sangat cantik, ayo pergi, ayo bekerja. Gu Qinglian berkata dengan senyum di wajahnya. Oke, ayo pergi. Long Zaitian menanggapi, dan juga turun. Mengenakan mahakarya Gu Qinglian, Long Zaitian melaju ke arah grup Gu. Lebih dari setengah jam kemudian, keduanya muncul di lantai bawah di grup Gu. Hanya saja mungkin Long Zaitian lebih beruntung hari ini, dan sebelum dia memasuki pintu, dia bertemu dengan Chu Wanxing dengan mulut sebesar itu. Kakak ipar, Gu Xiaolian, selamat pagi. Chu Wanxing pertama-tama menepuk bahu Gu Qinglian dari belakang, dan menyapa sambil tersenyum. Pagi. Gu Qinglian menanggapi. Hei, kakak ipar, pakaianmu hari ini sangat khas. Bagaimanapun, Chu Wanxing adalah orang dengan mata tajam, dan dia melihat sekilas baju Long Zaitian yang tidak biasa, dan pada saat ini, dia berkata dengan tajam. Apa? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Bunga. Masih pink dengan sedikit hijau, itu sangat genit. Chu Wanxing menatap bunga merah muda di dada Long Zaitian, dan menjawab. Apakah terlihat seperti itu? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian terdiam. Aneh, ini bukan gaya berpakaian kakak iparku. Chu Wanxing membelai dagunya, dan berkata seolah menunjuk sesuatu. Pakaiannya robek, aku menjahitnya, sesederhana itu. Melihat Chu Wanxing seperti ini, Gu Qinglian memutar matanya dan menjawab. Tes, jadi ini mahakarya Gu Xiaolian, tidak heran gayanya begitu flamboyan, hahaha. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba tertawa, tawa yang sangat lancang. Kenapa? Bukankah itu cantik? Gu Qinglian bertanya lagi. Itu tidak jelek, hanya terasa aneh. Chu Wanxing tersenyum dan berkata, bukankah itu hanya bunga? Tidak ada yang aneh tentang itu, menurutku itu cantik. Pada saat ini, Long Zaitian juga berbicara. Bab 1427. Itu benar. Gu Qinglian sangat setuju. Asalkan kamu bahagia. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Wanxing mengelus dagunya, memandang keduanya dengan penuh arti, lalu pergi. Gosip. Gu Qinglian hanya bisa mengeluh. Ayo, kita mulai bekerja. Gu Qinglian meraih bahu Long Zaitian dan menuju ke kantornya. Melihat Long Zaitian, yang selalu berpakaian serius, dengan sekuntum bunga kecil di dadanya, semua orang merasa sangat tidak nyaman, dan kecepatan menoleh di sepanjang jalan cukup tinggi. Long Zaitian merasa di dalam hatinya bahwa itu tidak masalah, karena dia sudah memakainya, itu tidak masalah. Suamiku, aku menemukan bahwa kamu benar-benar seorang jenius bisnis. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu sangat jenius dalam bisnis? Setelah Gu Qinglian menyalakan komputer, dia berkata dengan tajam. Bagaimana mengatakan? Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Beberapa proposal desain yang Anda ajukan sangat kreatif, dan beberapa saran strategis yang Anda ajukan cukup maju dan berwawasan ke depan. Bahkan beberapa gorengan tua Gu patuh kepada Anda, dan mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tidak ada apa-apa untuk bilang pilih-pilih. Gu Qinglian agak mengagumi. Benarkah? Long Zaitian tersenyum, tetapi Yang Zuo menanggapi dengan sedikit terkejut. Tentu saja. Terkadang, saya bertanya-tanya bagaimana otak Anda tumbuh, dan mengapa ada begitu banyak ide dan gagasan di benak Anda. Gu Qinglian mengangguk berat, sangat yakin. Hanya saja saya suka belajar lebih banyak. Semakin banyak saya membaca, semakin banyak ide yang saya miliki. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Jika kata-katamu didengar oleh Departemen Perencanaan, mereka akan memuntahkan darah. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, sedikit berlebihan. Pada saat ini, telepon Long Zaitian tiba-tiba berdering, dia melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Chen Xiangtian. Melihat nomor teleponnya, Long Zaitian sedikit bingung, bukankah seharusnya Chen Xiangtian sibuk dengan urusannya sendiri akhir-akhir ini? Bagaimanapun, dia meninggalkan Chen Xiangtian berantakan di gunung-gunung sebelumnya. Aku akan keluar untuk menjawab telepon. Long Zaitian mengatakan sesuatu kepada Gu Qinglian. Pergi. Gu Qinglian tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi hanya menjawab bahwa Long Zaitian keluar dan mencapai tangga, dan baru kemudian dia menjawab telepon. Hai, ada apa? Setelah menjawab telepon, Long Zaitian bertanya. Tuan Long, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia berbicara secara misterius. Hah? Ada apa? Long Zaitian mengerutkan kening dan bertanya. Baru saja menerima kabar bahwa ibu kota kekaisaran akan mengirim utusan khusus ke kota Linjiang.
Chen Xiangtian menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Kirim utusan. Long Zaitian mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Utusan khusus adalah utusan eksklusif penguasa Daxia dan memiliki kekuatan besar. Setiap kali sesuatu yang penting terjadi, Guru Suci Daxia akan mengirimkan utusan khususnya, entah untuk menangani masalah ini, untuk memahami situasinya, atau untuk menyampaikan kehendak Guru Suci. Ya, utusan khusus itu. Chen Xiangtian sangat yakin. Apa yang kamu kirim utusan khusus untuk datang ke Laijiang? Long Zaitian bertanya lagi. Yah, aku juga tidak tahu. Aku sudah mengirim seseorang untuk menanyakannya, tetapi belum ada yang ditemukan. Utusan khusus ini adalah seseorang yang dekat dengan Guru Suci. Aku belum menemukan siapa itu. Utusan khusus tampaknya memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Chen Xiangtian juga mengerutkan kening, dan berbicara kata demi kata. Apakah Anda curiga bahwa kedatangan yang disebut utusan khusus ini ada hubungannya dengan saya? Long Zaitian bertanya dengan tajam. Ya, Tuan Long, mungkin yang disebut utusan khusus ini ada di sini untukmu. Nada suara Chen Xiangtian agak serius. Membidikku. Berurusan denganku, atau apa? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia juga tertawa. Siapa tahu, saat ini, saya tidak tahu apa artinya mengirim utusan khusus. Chen Xiangtian juga sangat cuek. Aku akan menemukan seseorang untuk mengkonfirmasi masalah ini. Long Zaitian adalah Tao lagi. Tuan Long, apa yang harus saya lakukan di sini? Chen Xiangtian bertanya lagi. Ikuti saja aturan normal. Saat utusan khusus datang ke kota Laijiang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu butuhkan, itu saja. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Oke, saya mengerti. Ngomong-ngomong, Tuan Long, masih ada yang harus saya lakukan. Setelah berbicara tentang utusan khusus, kata Chen Xiangtian lagi. Hah? Ada apa lagi? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, lusa ulang tahun Anda. Bagaimana Anda merayakannya? Meskipun saya tidak punya banyak uang, saya ingin melakukan yang terbaik. Kata Chen Xiangtian sambil tersenyum. Dengan sepenuh hati, saya sama sekali tidak berulang tahun sebelumnya. Tahun ini hampir sama. Saya memberitahu istri saya bahwa tidak apa-apa untuk makan ringan di rumah. Jika Anda ingin makan pada waktu itu juga baik-baik saja. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tampak acuh tak acuh. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Makanan di rumah Tuan Long rasanya enak. Aku memakannya terakhir kali. Aku sangat merindukannya. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata ini, dia merasakan sedikit antisipasi. Kamu tidak perlu memberiku hadiah apapun, makan saja. Desak Long Zaitian. Tuan Long, jangan khawatir, saya tidak bisa memberikan apapun yang Anda ingin saya berikan. Chen Xiangtian tersenyum canggung. Bagaimana kamu tahu tentang hari ulang tahunku? Long Zaitian bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Mudah. Kamu bekerja di grup Longteng, dan aku bekerja di sektor publik. Mudah untuk mengetahui hari ulang tahunmu. Apalagi alasan utamanya adalah ulang tahunmu dengan identitas Long Zaitian, ini bukan rahasia. Chen Xiangtian memperkenalkannya dengan sangat sederhana. Karena kamu tahu, banyak orang juga pasti tahu. Sepertinya malam minggu keluargaku akan banyak memasak. Long Zaitian bercanda ketika mendengar kata-kata itu. Hahaha, kalau begitu kita akan bertemu pada Sabtu malam. Chen Xiangtian tertawa terbahak-bahak. Keduanya bertukar basa-basi lagi sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Long Zaitian menelepon Lin Si lagi. Kakak, ada apa? Tidak lama kemudian, suara Lin Si terdengar dari ujung telepon. Baru saja Chen Xiangtian menelepon saya dan mengatakan bahwa ibu kota kekaisaran mengirim utusan khusus ke kota Linjiang. Anda harus mencari tahu apa yang terjadi dengan utusan khusus ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia langsung ke intinya. Saya juga telah menerima berita tentang masalah ini, dan saya sedang menyelidikinya sekarang. Identitas utusan khusus ini cukup misterius, dan dikatakan bahwa dia adalah orang dekat yang dekat dengan Guru Suci. Adapun spesifiknya tugas utusan khusus di kota Laijiang ini, juga tidak diketahui. Kami tahu segalanya. Kami sekarang tahu segalanya melalui berbagai saluran. Setelah mendengar ini, Lin Si memberikan laporan singkat lainnya. Apakah kamu merasa bahwa yang disebut utusan khusus ini mengejar kita? Long Zaitian mengangguk, dan bertanya dengan tajam lagi. Bab 1428. Tentu saja, kakak, saya yakin Guru Suci mengirim utusan khusus ke sini tiba-tiba, pasti ada rencana untuk itu. Bahkan mungkin mengambil tindakan terhadap kota Linjiang dan Anda.
Ketika Lin Si mendengar ini, nadanya agak dingin dan asli. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, kamu harus memperhatikan beritanya dengan saksama. Selain itu, periksa untuk apa utusan khusus ini datang, dan kapan dia akan tiba di kota Linjiang. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, aku akan memperhatikan hal-hal ini." Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia juga berbicara dengan serius. "Baiklah, ayo pergi." Long Zaitian menjawab, dan keduanya berbicara beberapa kata lagi sebelum menutup telepon. Long Zaitian tinggal di luar sebentar sebelum kembali ke kantor. Apa yang salah? Seakan menyadari bahwa ekspresi Long Zaitian tidak normal, Gu Qinglian berkata dengan tajam. "Bukan apa-apa, hanya berbicara tentang beberapa bisnis." Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum tipis. "Baiklah, ayo pergi bekerja." Gu Qinglian tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Long Zaitian juga duduk di depan komputer saat mendengar kata-kata itu. Kota Linjiang, di halaman. Zhao Hongsui duduk di paviliun kecil di danau sekitar pukul 10 pagi, matahari menyinari dirinya melalui paviliun kecil, memberinya perasaan hangat. Halaman kecil itu sunyi, Zhao Hongsui hanya minum teh dengan tenang, dia menyukai suasana sunyi ini, dan jarang memikirkan masalah dalam suasana sunyi ini. Hanya pada saat ini, beberapa langkah tergesa-gesa datang dari luar, memecah kesunyian yang jarang terjadi. Di gerbang halaman kecil, Penatua Jin masuk, dan berjalan langsung menuju Zhao Hongsui di paviliun Huxin. "Jin tua, kenapa kamu berjalan begitu cepat?" Melihat ini, Zhao Hongsui bertanya dengan tajam. "Nona, ada pergerakan di ibu kota kekaisaran." Wajah Old Jin sedikit bermartabat dan asli. "Apa gerakan dan gerakannya? Kamu berbicara perlahan, jangan khawatir." Zhao Hongsui menyesap tehnya, dan berkata dengan santai. Melihat ekspresi acuh tak acuh Zhao Hongsui, Penatua Jin tampaknya bernapas lebih lancar, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Setelah Jin Lao tenang, Zhao Hongsui bertanya lagi dengan santai. "Di ibu kota kekaisaran, utusan khusus akan dikirim ke kota Linjiang." Jin Lao mengatakannya. Jin Lao awalnya berpikir bahwa berita ini akan mengejutkan Zhao Hongsui, tetapi reaksi Zhao Hongsui membuatnya sedikit kecewa. Zhao Hongsui adalah Zhao Hongsui, emosi dan amarahnya tidak terlihat, dan tidak ada yang bisa melihatnya melalui dirinya. Bisa tenang dan tenang. Sudah diperkirakan bahwa mereka akan menyerang kota Linjiang dan Raja Naga. Apa artinya mengirim utusan khusus? Zhao Hongsui sedikit mengernyit, dan bertanya. "Ini, aku tidak tahu." Penatua Jin sedikit malu. "Siapa utusan ini?" Zhao Hongsui bertanya. "Yah, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa utusan khusus akan datang ke kota Jiang, tetapi tidak ada kesimpulan siapa yang akan datang, dan semuanya dijaga dengan sangat ketat. Tidak ada yang tahu nama utusan khusus itu, apalagi tahu untuk apa utusan khusus pergi ke kota Laijiang." Nada bicara Jin Lao sedikit bermartabat dan otentik. "Mengapa itu dirahasiakan dengan sangat ketat?" Zhao Hongsui bertanya balik. "Jadi, semua orang sangat ingin tahu tentang tujuan utusan khusus ini datang ke kota Jiang. Bisakah orang biasa berperan dalam datang ke kota Jiang sebagai utusan khusus?" Ketika Jin Lao mendengar ini, wajahnya sedikit bermartabat. "Jadi, orang ini pasti sangat spesial." Zhao Hongsui berkata seolah menunjuk sesuatu. "Dikatakan bahwa dia adalah orang yang dekat dengan guru suci." Penatua Jin mengatakan sesuatu lagi. "Ada begitu banyak orang yang dekat dengan guru suci, siapa yang tahu yang mana? Kakek saya juga orang yang dekat dengan guru suci. Mungkinkah kakek saya?" Zhao Hongsui bertanya balik. "Jika itu patriark tua, seharusnya tidak bisa menyembunyikannya. Oleh karena itu seharusnya bukan patriark tua, tapi orang lain. Lagi pula, menurutku patriark tua pasti tahu tentang ini." Jin Lao memukul paku di kepala. "Semua ini mungkin diarahkan oleh kakek." Zhao Hongsui tersenyum kecut setelah mendengar ini. "Nona kedua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Jin Lao bertanya dengan sungguh-sungguh. "Apalagi yang bisa saya lakukan? Apakah saya masih bisa bertanya kepada kakek tentang hal seperti itu?" Zhao Hongsui mengejek. "Aku bertanya, apakah ada yang perlu kita lakukan tentang utusan ini?" Penatua Jin mengoreksi pernyataannya lagi. "Kami bahkan tidak tahu siapa orang itu, apa yang bisa kami lakukan?" Seperti yang dikatakan Zhao Hongsui, dia menggelengkan kepalanya lagi. Itu benar. Ketika Tuan Jin mendengar kata-kata ini, dia kehilangan kata-kata. Perhatikan saja situasi di ibu kota kekaisaran.
Masalah ini, 9 dari 10, ada hubungannya dengan kakek, dan kakek harus terlibat di dalamnya. Zhao Hongsui berkata dengan dingin setelah mendengar ini. Begitu, Nona. Ketika Jin Lao mendengar kata-kata itu, dia cukup serius dan tulus. Pergi. Zhao Hongsui baru saja mengatakan sesuatu yang datar. Setelah mendengar ini, Penatua Jin membungkuk sedikit, siap untuk mundur. Nona, seseorang mencarimu. Saat ini, seorang pelayan kecil masuk dan berkata dengan panik. Apa yang kamu lakukan dengan panik seperti itu? Bukankah aku mengatakan bahwa saat ini, Nona tidak ingin melihat siapapun? Saat ini, Jin Lao sedikit marah dan jujur. Jin tua, pria itu berkata dia harus menemui Nona, atau dia tidak akan pergi. Dia bilang dia berasal dari ibu kota kekaisaran. Ketika Zhao Hongsui dan Jin Lao mendengar ini, keterkejutan muncul di mata mereka, dan mereka semua saling memandang, dan mereka berdua pergi ke pintu hampir bersamaan. Pada saat ini, di luar pintu, seorang pria berjubah hitam berdiri di sana dengan kepala tertunduk, tidak bergerak. Karena seluruh tubuhnya tertutup rapat, Zhao Hongsui tidak bisa melihat wajahnya untuk sementara waktu. Zhao Hongsui hanya berdiri diam, lalu melihatnya dari jauh. Kembalilah dan lakukan pekerjaanmu, aku di sini. Zhao Hongsui berkata kepada pelayan di sampingnya. Ya, Nona. Ketika pelayan mendengar ini, dia berbalik dan pergi. Satu-satunya orang di samping Zhao Hongsui adalah Jin Lao. Setelah pelayan kecil itu pergi, Zhao Hongsui berjalan menuju orang berjubah hitam selangkah demi selangkah. Langkahnya lambat, seolah dia takut membuat orang ini khawatir. Pada saat ini, Penatua Jin yang berdiri tidak jauh juga mengikutinya. Tampak seperti sedang menghadapi musuh, orang ini sangat aneh, dia tidak dapat melihat detailnya dengan jelas, jadi dia harus berhati-hati. Kakek. Zhao Hongsui berteriak pelan, suaranya tidak keras, hanya Penatua Jin yang bisa mendengarnya, dan Penatua Jin tertegun sejenak. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan wajah yang tersembunyi di balik jubah itu jelas-jelas adalah wajah Zhang Zimu. Zhang Zimu meraih tangan Zhao Hongsui dan menarik Zhao Hongsui ke halaman. Nona. Melihat ini, Penatua Jin menangis pelan, dan juga mengikuti. Ya, Tuan Zhang. Penatua Jin mengikuti, dan juga tercengang, dia tidak menyangka bahwa orang berjubah hitam itu adalah Zhang Zimu. Bagaimana Nona mengenali saya? Zhang Zimu sangat penasaran, dan kalimat pertama adalah bertanya. Bab 1429. Ya, bagaimana kamu mengenalinya? Penatua Jin juga bertanya secara naluriah, dia juga sangat terkejut. Dia bisa dianggap sebagai orang yang cakap, tetapi dia tidak menyadari bahwa pria berjubah hitam itu adalah Zhang Zimu. Bagaimana Zhao Hongsui berhasil mengenalinya saat mereka bertemu sungguh menakjubkan. Apa susahnya? Kakek memakai sepatu ini ketika dia pergi, dan mereka masih memakai sepatu ini sekarang. Ada noda tinta di sepatumu, yang sangat mudah dibedakan. Zhao Hongsui menunduk, melirik sepatu kain Zhang Zimu, dan berkata dengan jelas. Zhang Zimu tersipu ketika mendengar ini. Dia suka memakai sepatu kain, dan memang ada setetes tinta hitam di sepasang sepatu kain putih ini. Nona sangat teliti. Zhang Zimu tulus dan otentik. Old Jin, keluar dan lihat, jangan biarkan orang masuk ke sini. Saat ini, Zhao Hongsui memberi perintah lain. Baik. Penatua Jin menanggapi, dan keluar dengan sangat patuh. Setelah Tuan Jin keluar, Zhang Zimu meraih lengan Zhao Hongsui dan menuju ke halaman kecil. Kakek, apa yang kamu lakukan? Zhao Hongsui bertanya lagi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Nada bicara Zhang Zimu cukup serius dan otentik. Tidak lama kemudian, Zhang Zimu menyeret Zhao Hongsui ke sebuah ruangan. Nona, Anda harus keluar dari sini sekarang. Setelah Zhang Zimu memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Kakek, apakah kamu muncul di sini karena kakek, atau dirimu sendiri? Zhao Hongsui memandang Zhang Zimu dan bertanya dengan tajam. Itu adalah arti patriark tua dan maksudku sendiri. Patriark tua tidak membiarkanku muncul di sini. Zhang Zimu agak samar. Jawaban seperti ini, Zhao Hongsui juga diharapkan. Kakeknya ini, 80% hingga 90% tidak memiliki kesabaran dengannya, kesabarannya hilang, apalagi khawatir. Kakek, tanpa perintah kakek, jika kamu muncul di sini, kamu akan dihukum. Zhao Hongsui menatap Zhang Zimu dalam-dalam, seolah menunjuk sesuatu. Nona kedua, saya telah menyembunyikan keberadaan saya. Selama orang-orang Anda tidak memberitahu saya, tidak ada yang akan tahu bahwa saya pernah ke tempat ini. Mendengar ini,
Zhang Zimu menggelengkan kepalanya lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Hongsui bertanya lagi. Bujuk Nona untuk pergi. Kota Linjiang benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi. Zhang Zimu terlihat sangat bertekad. Apa alasannya? Zhao Hongsui bertanya dengan santai. Orang tua dan guru suci akan menyerang Raja Naga. Pasti akan ada pertumpahan darah di kota Linjiang. Zhang Zimu menarik napas dalam-dalam, sangat khawatir dan otentik. Apakah ini pendapatmu sendiri, atau pendapat kakek? Zhao Hongsui terus bertanya. Pendapatku sendiri. Zhang Zimu ragu-ragu, tapi akhirnya mengatakannya. Kakek, kota Linjiang aman. Zhao Hongsui menatap Zhang Zimu, berbicara dengan sungguh-sungguh. Aman. Bagaimana bisa aman? Nona, jangan bodoh. Mendengar kata-kata ini, Zhang Zimu menjadi gugup. Tidak, aku lebih tahu daripada orang lain. Kamu tidak tahu. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak tahu. Zhang Zimu tertegun. Ya, kamu tidak tahu. Kata Zhao Hongsui dengan sangat pasti. Mengapa saya tidak tahu? Zhang Zimu tidak mengerti, Zhao Hongsui ini semakin mirip Zhao Taiji ketika dia masih muda. Kakek, dia belum tentu ingin menyerang kota Linjiang. Siapa Raja Naga itu? Dia adalah orang yang bisa bergerak seperti yang dia katakan. Kamu harus tahu, jika Raja Naga bergerak, keluarga Zhao kita tidak akan ada di Daxia. Zhao Hongsui masih memukul paku di kepala. Apa maksud wanita itu? Zhang Zimu bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Kakek dan guru suci seharusnya hanya melakukan hal-hal yang membuat Raja Naga tidak senang. Untuk membunuh Raja Naga, atau menyinggung Raja Naga sampai mati, mereka akan melakukannya. Zhao Hongsui mengambil 2 langkah, dan berkata dengan jelas seolah menunjuk sesuatu. Apakah ada perbedaan? Selama Raja Naga tidak senang, semua anggota keluarga Zhao di kota Linjiang dapat menjadi sasaran balas dendam. Sebagai wanita muda kedua dari keluarga Zhao kami, Nona, Anda pasti yang pertama menanggung beban. Zhang Zimu adalah Tao lagi. Aku tidak bisa menjelaskan lika-liku kepadamu. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, Zhao Hongsui berbicara dengan sangat tegas. Nona, saya. Zhang Zimu benar-benar terdiam, dia datang ke sini seperti anjing, hanya untuk memberitahu Zhao Hongsui apa yang harus dilakukan, tetapi Zhao Hongsui tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Saat ini, Zhang Zimu merasa ingin muntah darah. Mengapa kakek tiba-tiba memikirkanku dan kembali dalam bahaya? Zhao Hongsui mengubah topik pembicaraan sedikit, dan mengatakannya dengan jelas. Karena Nona dalam bahaya di sini, lagi pula, aku juga orang yang memperhatikan wanita itu tumbuh dewasa. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada Nona, jadi aku kembali. Zhang Zimu ragu-ragu. Saya menghargai kebaikan ini. Apalagi? Zhao Hongsui terus bertanya setelah mendengar ini. Sebenarnya, izinkan saya menjelaskan. Otoritas yang lebih tinggi mengirim utusan khusus untuk datang ke kota Lijiang. Saya salah satu anggota misi utusan khusus. Saya adalah orang yang pertama kali menjelajahi jalan di kota Lijiang. Oleh karena itu, saya memiliki kemudahan ini untuk membujuk Nona kedua, Anda segera pergi. Zhang Zimu berkata dengan jelas. Awalnya mengira Zhao Hongsui akan sangat terkejut ketika mendengar tentang misi tersebut, tetapi tanpa daya, Zhao Hongsui masih terlihat tenang saat ini, yang mengejutkan Zhang Zimu. Kenapa, Nona, apakah kamu tidak kaget dengan berita itu? Zhang Zimu berkata dengan jelas. Aku sudah tahu hal-hal ini. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apa? Bagaimana Nona tahu? Ketika Zhang Zimu mendengar ini, dia langsung terkejut. Tidak masalah kapan atau bagaimana aku mengetahuinya. Zhao Hongsui tidak menjelaskan apapun, tetapi berkata. Baiklah. Zhang Zimu menarik napas dalam-dalam, dan hanya bisa mengatakan bahwa wanita muda itu memang bukan orang biasa, dan dia memberi Zhao Hongsui tatapan tinggi lagi di dalam hatinya. Apa yang saya tidak tahu adalah siapa utusan khusus ini. Dia akan melakukan sesuatu terhadap Raja Naga di kota Lijiang. Jadi, apa yang akan dia lakukan? Apakah kamu tahu ini, kakek? Zhao Hongsui berbalik, menatap Zhang Zimu lekat-lekat, dan bertanya. Menyentuh mata Zhao Hongsui, jantung Zhang Zimu tiba-tiba bergetar, dan dia secara naluriah mundur 2 langkah karena ketakutan. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri, kekuatannya jauh di atas Zhao Hongsui, tetapi dia terintimidasi oleh mata Zhao Hongsui, dan dia berdiri di sana dengan sangat bingung. Nona kedua, apa yang ingin kamu ketahui tentang ini? Zhang Zimu menstabilkan pikirannya dan bertanya setelah sekian lama.
Bab 1430. Hanya ingin tahu. Jadi, apakah Anda tahu pertanyaan yang saya ajukan? Zhao Hongsui berbicara dengan tenang. Nona, saya tidak tahu terlalu banyak. Perjalanan ini sangat rahasia. Kalaupun saya tahu, saya tidak tahu, apalagi saya tidak tahu sama sekali. Zhang Zimu menggelengkan kepalanya lagi. Saya percaya kamu. Zhao Hongsui sangat tegas dan otentik. Terima kasih Nona. Zhang Zimu akhirnya menghela nafas lega. Ya, aku harus berterima kasih. Zhao Hongsui menjawab. Nona. Zhang Zimu tidak dapat memahami kata-kata ini, dia merasa otaknya tidak dapat mengimbangi otak Zhao Hongsui. Terima kasih sudah ada di sini, tapi aku aman sekarang, dan aku tidak ingin pergi. Jika kakek mau, kamu bisa memilih untuk tinggal. Zhao Hongsui berkata dengan tulus. Aku tidak bisa melakukannya. Sudah melanggar aturan bagiku untuk datang menemui Nona. Aku takut Nona tidak akan tahu apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran, jadi aku datang ke sini untuk jalan-jalan. Sejak Nona bersikeras untuk tidak pergi, tidak ada yang bisa saya lakukan. Zhang Zimu menggelengkan kepalanya lagi, dan segera berkata, apakah kakek akan pergi sekarang? Zhao Hongsui bertanya. Mendengar ini, Zhang Zimu kembali mengenakan jubah hitam. Kakek, pelan-pelan. Melihat ini, Zhao Hongsui mengatakan sesuatu, Zhang Zimu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk, dan keluar, lalu melihat situasi dan sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia memanjat tembok dan pergi. Tidak lama kemudian, Zhao Hongsui keluar, berdiri di depan pintu sebentar, lalu menutup pintu di belakangnya. Tidak lama kemudian, Penatua Jin juga masuk. Nona, di mana Tuan Zhang? Jin tua bertanya. Pergi. Nada suara Zhao Hongsui acuh tak acuh. Pergi begitu saja. Jin Lao jelas tidak bisa mempercayainya. Zhao Hongsui menjawab dengan tenang. Ngomong-ngomong, biarkan ponselku masuk, dan aku ingin membeli sesuatu untuk temanku. Zhao Hongsui teringat sesuatu dan berkata pada Jin Lao. Dia tidak suka membawa barang-barang asing seperti ponsel, dia suka santai dan alami, dan dia suka tidak terkendali. Baik, Nona. Mengapa Nona tiba-tiba berpikir untuk membelikan sesuatu untuk seorang teman? Old Jin baru saja mengajukan pertanyaan. Hadiah. Zhao Hongsui menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Tunggu sebentar, Nona, saya akan segera pergi. Mendengar kata-kata ini, Penatua Jin tidak banyak bicara, hanya mengikuti perintah Zhao Hongsui. Setelah Jin Lao pergi, Zhao Hongsui juga meninggalkan tempat itu dan menuju Paviliun Huxin. Setelah tiba di Paviliun Huxin, Zhao Hongsui duduk dan menyeruput teh. Tidak lama kemudian, Penatua Jin kembali, memegang ponsel Zhao Hongsui, dan menyerahkannya kepada Zhao Hongsui dengan kedua tangan. Terima kasih. Zhao Hongsui mengatakan sesuatu. Nona kedua, sama-sama, ini yang harus aku lakukan. Setelah mendengar ini, Elder Jin tersenyum sedikit. Dengan mengatakan itu, dia keluar dari Paviliun Huxin. Zhao Hongsui mendapatkan telepon, dia mengklik aplikasi pengiriman makanan, dan setelah menggesek toko di aplikasi, dia memilih salah satu toko kue. Silakan makan kue, manis. Zhao Hongsui bergumam pada dirinya sendiri, lalu memesan kue, mengklik checkout, lalu memasukkan beberapa simbol aneh di halaman catatan. Simbol-simbol ini sepertinya dimasukkan oleh seseorang yang secara tidak sengaja menekan keyboard, sepertinya tidak ada aturannya. Setelah menekan simbol sebentar, Zhao Hongsui berhenti, lalu membayar dan melunasi tagihan. Setelah melakukan semua ini, dia membuang telepon ke samping lagi, dan menyesap teh perlahan. Dia paling suka minum teh di pagi hari, apalagi dengan sinar matahari yang begitu hangat, dia merasa semuanya baik-baik saja, tidak lebih dan tidak kurang. Suatu hari berlalu dengan cepat. Pada pukul 5 atau 6 sore, keluarga Long Zaitian sedang duduk bersama, siap untuk makan malam. Lin Si hari ini kembali tepat waktu tanpa diduga, jarang makan dengan Lin Si tepat waktu sebelumnya. Kemarilah, jarang Nona Lin Si ada di sini hari ini, kita hanya bersama-sama, dan aku membuat hidangan favoritmu hari ini. Pada saat ini, Li Ping menjadi sibuk, tetapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Mendengar kata-kata ini, Lin Si hanya tersenyum malu-malu. Ding dong dong. Pada saat itu juga bel pintu berbunyi. Mendengar suara ini, Long Zaitian hendak berdiri sejenak. Aku akan pergi, aku akan pergi. Long Yuner tiba-tiba sangat aktif dan berinisiatif untuk meminta Ying. Long Zaitian tidak punya pilihan selain membiarkan Long Yuner keluar. Dia keluar dan sampai di gerbang villa,
saat ini seorang pengendara rompi kuning sedang berdiri di depan gerbang sambil memegang kue di tangannya. Hah, kue. Kita tidak berulang tahun malam ini. Mengapa seseorang mengirim kue? Kamu tidak mungkin salah kirim, kan? Long Yuner melihat bahwa itu adalah pengiriman makanan, jadi dia sedikit penasaran dan berkata bahwa orang-orang di keluarga tidak terlalu menyukai pengiriman makanan, dan kuenya sama. Maaf, apakah Nona Lin tinggal di sini? Petugas pengiriman bertanya, dan saat dia berbicara, dia melaporkan nomor ponsel Mes. Lin lagi. Nona Lin, hanya ada satu Nona Lin di keluarga, dan itu adalah Lindsay. Memikirkan hal ini, Long Yuner mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor ponsel Lindsay. Memang sama dengan apa yang dikirimkan, kata pria. Dengan kata lain, kue ini dibeli oleh Lindsay. Siapa yang membeli kue ini, Nona Lin? Long Yuner bertanya dengan sangat ingin tahu. Itu diberikan kepadanya oleh teman Nona Lin. Pria pengiriman itu menjawab, apakah hari ini adalah hari ulang tahun saudari Lindsay? Long Yuner membeku sesaat. Saya tidak tahu itu. Orang pengiriman sangat mudah. Kalau begitu berikan padaku, Nona Lin tinggal di sini. Long Yuner mengulurkan tangannya, berbicara sebagai hal yang biasa. Maaf, sesuai permintaan pembeli, saya harus mengantarkan sendiri kue ini ke Nona Lin. Pria pengiriman segera berkata lagi. Ini sangat merepotkan, kalau begitu tunggu saja, aku akan segera meneleponnya. Long Yuner memandangi kurir itu, merasa sangat aneh, lalu berbalik dan pergi. Saudari Lindsay, Saudari Lindsay. Saat Long Yuner memasuki pintu, dia berteriak. Apa yang salah? Lindsay mendengar kata-kata itu dan bertanya. Saudari Lindsay, makananmu. Long Yuner segera berkata, Lindsay tertegun sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi segera kembali normal. Aku bilang kamu gadis, kenapa kamu masih memesan takeaway? Apakah tidak ada yang bisa dimakan di sini? Li Ping juga sedikit terdiam saat mendengar kata-kata ini. Aku tidak memesannya, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Kata Lindsay dengan sedikit malu. Ya, Saudari Lindsay tidak memesannya, dan itu adalah kue. Saudari Lindsay, bukankah hari ini ulang tahunmu? Long Yuner bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, biarkan aku pergi dan melihat apa yang terjadi. Lindsay menggelengkan kepalanya, dan menjawab, dan berkata, dia keluar dari pintu. Sebenarnya, saat ini, dia sudah memikirkan sesuatu di benaknya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.